Ya. tidak semua orang sama tadi ketahanannya ya. Ada yang nganggap kayak radius aja, bodoh lah mau dibilang apa, ntar kan nggak masalah. Dia sendiri nggak ngaca, dikir seperti itu ya. Tapi yang lain yang itu tadi halus sekali perasaannya, nggak bisa dia dikatain gitu. Ya itu yang memang akan efeknya memberat. Terus nanti dikait-kaitkan lagi nanti kalau nanti ada gangguan-gangguan di masa dewasanya dikatakan bahwa riwayat bully pada masa kecil. Tapi sekali lagi tidak selamanya yang dibully itu pada masa kecil akan menjadi orang yang depresi, bunuh diri, rendah diri. Bisa saja tadi kata Bang Hari jadi cambuk dia. Apakah tindakan kenakalan ini, ya kan misalnya. Karena salah satu peristiwa aku ilustrasikan aja, begitu geramnya kita dengan salah seorang guru kita pada saat itu, ya, maka kita apakah ini termasuk dalam bully juga atau tidak tahu, kita gantung kaitannya sepeda motornya. Waktu itu kan Solex ya, apa itu kan gampang untuk digerek gitu kan begitu. Sehingga sang guru itu kan mencari-cari ke kendaraannya ini kemana. Apakah ini sifat seorang anak murid itu membuli atau apa itu? Ya, karena tadi kan kekuasaan, bagaimanapun ada kekuasaan di situ. Ada penindasan. Powerful. Ada penindasan ya, penindasan juga. Walaupun kadang-kadang ini guru itu harusnya di atas murid, tapi ini karena rame-rame atau karena bandelnya murid ini ya nindas guru juga ya. Kita juga pernah mengalami hal yang sama waktu guru baru masuk. Testing ngajar itu habis diledekin di kelas terus saja disuitin, itu kan kita selalu alamin ya. Pak bukan begini Pak, gini Bapak pernah nggak, ini bandel banget kan murid-murid kalau udah SMA. Jadi mungkin sekarang yang berkembang di mana-mana ya, yang lagi viral kan di Bogor tuh anak SMA siswa putri yang dibully oleh teman-temannya yang putri juga, dan aku baca itu bahkan itu udah sampai dia duduk di situ ditendang kepalanya sama temannya, diseret. Nah itu kan udah sampai ke perbuatan-perbuatan kriminal gitu. Jadi tindakan dari mulai sekedar ejek-ejek, memojokkan, sampai ke tingkat yang lebih dahsyat. Ya ini yang bahayanya kan sampai ketika itu. Akhirnya sekarang memang udah turun tangan lah pada guru dan lain sebagainya. Ini problem gitu loh. Problemnya juga begini terus. Dulu kan kita tidak mengenal istilah bullying. Ya dibully nggak ada tuh. Ya dirundung nggak ada. Kita tahu ini semuanya dari niat barangkali untuk berseloroh dan bikin lucu-lucu saja. Ya, kawan kita mau duduk, kita tarik kursinya jatuh terjengkang ya, ketawa semua. Iya. Nah, kemudian kapan-kapan dia balas pula awak kan gitu. Jadi bukan bullying sebenarnya, tapi aku masih ingat kawan-kawan kelasku itu yang sering dibullying itu, misalnya ada satu, karena aku dulu adalah di SMA Katolik, ini anak pinter. Dia turunan Chinese, baik, tetapi suka menyendiri. Dia jago kimia, tapi karena kepintarannya itulah dia dilecehkan orang. Dibilang dia lah apik, profesor, segala macam. Kita marah sama dia apa? Setiap habis guru kimia ngajar, guru itu mau keluar, udah mau pergi aja, tiba-tiba dia tanya, Pak maaf Pak, nggak ada PR kita Pak, katanya. Kamu nggak minta PR. Kita marah lah kita, kan udah guru marah lah ya. Udah ngasih PR, Pak nggak ada PR nih. Sudah dikasih 2 halaman PR, kan kurang ajar, maka dimarah orang lah dia. Tetapi itu kita tidak merasa itu bullying. Karena bullying ini kata-kata yang keras. Sama halnya dengan gini, Ri. Kalau kita coba baca status Jaya ya di FB-nya, di medsosnya. Apakah itu termasuk dalam kategori bully atau sindiran? Jadi aku tak ngerti. Dia kalau membuat itu kan coba mengarahnya kita sendiri yang harus menganalisanya. Ya, Jai. Ya. Begitu ya. Sebetulnya masalah bully ini. Kau niat bully atau niat apa tuh? Enggak, kurasa gini Bang, aku coba si jawab ya. Bully itu enggak tahu, nanti saya mau diluruskan kalau salah. Bully itu lebih pada tindakan-tindakan dilakukan tidak bukan pada jadi misalnya kalau dikritik, kalau memang yang benar, apakah itu bullying? Menurut aku enggak, tapi memang sekarang yang diciptakan sesuatu mengada-ngada, memojokkan orang dengan memfitnah dan lain sebagainya, yang mengumpulkan beberapa orang jadi kelompok untuk memojokkan orang lain yang tidak punya daya, seperti Miki bilang dia powerful. Tapi kalau Jaya itu kan selalu istilahnya kalau bully itu sama dengan mengkick orang. Lebih banyak. Anak kota maksum itu biasa kick mengkick itu dari kecil. Itu bagi anak kota maksum, kick mengkick itu udah nggak ada payahnya lah. Bahasa persahabatan. Bahasa persahabatan. Dan kadang-kadang kalau orang tahu bagaimana anak kota Masum, anak Medan itu saling panggil, orang Jawa pasti kupingnya
pedas itu. Terbang kupingnya. Jeng, kemana kan Jeng? Itu kan bukan lagi main-main. Monyet, mana kau Jeng? Karena nggak nampak kau. Berarti hidupnya kau. Itu bahasa-bahasa yang umum di Medan. Dan aku tengok bahasa bullying itu tidak membuat kita marah. Biasa-biasa aja. Nggak pernah membuat Malah kita marah. kadang-kadang Jai bangga lagi ingat kok dulu namanya Buyung Kambing. Itu kawan Iya, kedua iya, kita iya. rumah. Nah, kan terkenal Iya. kali dia di Kota Mas Sunda. Kenal lah jago ganja. Jago. Kadang-kadang Tapi Jai, dia senang dengan predikat itu gitu loh. kadang-kadang kan begini lagi Jai. Kita selalu bisa masih hidupnya kau rupanya. Itu dia. Iya. Aku pikir udah mati. Apakah itu termasuk kategori bully juga atau tak tahu aku ya? Bagi kita di Kota Masum itu bukan bully, itu biasa. Jadi mungkin nanya ke Michi gini lah, apakah yang dimaksud dengan bully itu bagi orang yang dibully ya kata-kata petik ya, dia merasa terganggu atau kalau dia tidak terganggu apa masih dianggap itu dia terbully? Nah, gitu lah. Kan ada orang misalnya kayak tadi kan Buyung Kambing, ini kalau contoh tuh orang dia nggak ada masalah. Tapi saya pernah ada kejadian, kadang-kadang nggak sadar, lagi rapat di kantor, ada temen, saya cuma, dia rambutnya gini nih, lipat gini, ingat nggak lipat? Gue bilang, rambut kok kayak lepat. Aku tuh ngomong kayak gitu, nggak ngoh gitu. Sampai setahun dia simpan dendamnya itu gara-gara seperti itu. Jadi artinya, kita mengucapkan sesuatu, mungkin bagi dia itu dipermalukan di depan orang ramai. Nah kita waktu yang ngomong itu tidak merasa. Tapi ada orang merasa, biasa aja tuh, ketawa aja. Nah itu gimana itu Vicky dalam konteks seperti itu? Jadi sebenarnya itu tergantung. Ada orang yang menganggap itu tidak ngapain kita bicara bullying. Kita semua pernah diejek katanya. Kalau diejek nggak masalah. Dan mereka menganggap itu hal yang normal. Jadi reaksi-reaksi panggilan-panggilan, umpatan-umpatan, terus makian. Karena mereka juga malah bisa membentengi diri supaya tidak terlalu halus ya. Nanti kalau di suatu daerah dipanggil gitu, oh maksudnya cuma bercanda, seloroh. Tapi ada orang yang sedemikian salahnya dia mengartikan itu sehingga nanti jadi sensitif. Jadi sensitif, aku tuh dibully. Padahal harusnya enggak. Mungkin tanda petik kita kalau kita lihat lagi definisi bully itu mungkin berbeda-beda satu dengan yang lain ya. Tadi mungkin ya cuma panggilan-panggilan begitu. Malah kita bisa menjadikan itu kebanggaan kita ya. Saya nickname-nya itu loh karena saya begini. Dulu saya orangnya ini. Nah itu juga tergantung bagaimana penerimaan kita terhadap reaksi-reaksi orang tadi. Dan itu bukan kita sebut bully. Nggak apa-apa, biasalah panggilan. Namanya juga ngetop banyak orang yang sirik. Malah bilang gitu ya lagi. Itu juga bisa. Kalau sekarang katakanlah itu agak dibesar-besarkan, sebenarnya dari dulu sudah ada, cuman sekarang mulai dibuat undang-undangnya, kemudian ya macam lah, apalagi kalau kita misalnya bersekolah, itu ospek ya, pelonco, itu juga hal yang wajar sebenarnya. Tapi ada pergeseran ya, Michi. Ada pergeseran. Pergeserannya begini ya, dulu kalau kita punya kesalahan atau kita bodoh lah, tidak kerjaan PR, pekerjaan rumah. Kemudian orang tua kita dipanggil, ya. Nah orang tua kita tuh datang baik-baik. Sekarang panggil orang tuanya marah. Apa-apaan kau panggil? Kau bilang anakku bodoh katanya. Nah jadi ada overprotective yang begini, ini salah. Sekarang lihat, guru tidak bisa memukul anak muridnya. Ya, kita ini habis ini, kepala kita dilempar penghapus, kuku kita dipukul pakai palas, ingat, ya. Dipukul itu nggak ada masalah, sama kita tenang aja tuh. Betul. Orang tua kita juga nggak marah-marah tuh. Dipanggil pun mau dia. Ya sebetulnya kalau kulihat sekarang orang sudah berusaha memperhalus supaya orang tidak lagi menganggap bully verbal itu menyakitkan. Contohnya beginilah, di komedi itu ada namanya roasting. Roasting itu kan sama dengan bully juga. Nah, jadi sebetulnya kalau dulunya pelawak yang paling paten itu kalau dia mampu membuli dirinya sendiri dan dia nggak marah, itu levelnya udah tinggi. Dia ungkit dirinya sendiri macam Tarzan, macam siapa dulu si Gogon, semua itu begitu. Nah, dan sekarang itu terakhir itu kan kita lihat si Kiki itu merosting orang-orang kaya, walaupun akibatnya masuk penjara juga semua kan. Tapi di situ dibuka semua macam si Abdur di Suci membuli si Zawin, pokoknya udah terbuka. Nah, masalahnya sekarang, orang yang level pemikirannya rendah, IQ-nya rendah, kualitas bulinya juga matiran. Nah, menyakitkan. Itu dia. Bagaimana supaya kita membuli orang nggak marah?
Tengok aja di lawak, di roasting itu kan gitu. Kalau Itu kan roasting itu lebih kamu kepada ini apa Jay? Bukan ngebully, malah dominan mengangkat sebenarnya. Kalau di roasting itu kan enggak mengangkat enggak ya? membakar itu kan menggongseng itu. Menggongseng itu sampai hitam itu artinya ya bagaimana orang itu kopi ya di membongkar roasting. sesuatu, membongkar sesuatu bahwasanya orang nggak marah. Nah, kualitas bullying itu akan ditentukan oleh IQ seseorang. Nah, anak-anak itu kenapa? Karena dia menurut tontonannya kalau membuli itu memukul. Coba lihat film-film bule itu. Membuli itu kan nyenggal kaki, nyenggol makanan, bukan kata. Bukan verbal Ini yang ya, paling tapi baik lebih ke itu, fisik ya, lebih ke fisik. Ya, itu yang levelnya artinya kan kualitas begini. Kualitas pendidikannya rendah, maka dia akan mengejar fisik. Kualitas pendidikannya agak tinggi, dia mungkin mengejar hati. Kualitas pendidikannya agak tinggi lagi, mungkin mengejar otak. Ya, jadi level-level bullying itu akan menentukan sampai di mana orang itu. Kalau kita lihat sekarang anak-anak sekarang kan ceritanya kan pukul tangan, pukul gara-gara pacaran, dipanggil, dikeroyok, digini kan itu artinya apa? Mentalnya tidak diajarkan menerima sesuatu, orang membuka sesuatu tentang dirinya orang nggak siap. Itu yang harus diajarkan di sekolah. Tapi gini ya, kalau di Kaumat itu kan dulu emang ahli bullying gitu. Karena aku ingat betul kalau ada orang luar datang pacaran ke Kaumat, itu habis itu. Ya kan? Nah, pertama kalau seandainya dibully dulu itu anak itu, ya dia mesti siap-siap temanin teman-teman preman-preman di situ, bawa ini bawa itu. Kalau enggak habis gitu. Itu termasuk bully sebenarnya, dibullying gitu kan. Kalau enggak, begitu dia duduk di rumah cewek itu dilempar batu rumahnya gitu kan. Coba lah ya, kalau orang mau manggil ada namanya Siamat, panggilnya mau ke Siamat, Senek. Nah ya. Ada namanya Sudeng, Sedeng kemana kok Sudeng? Nah itu kan jelek, tapi udah terbiasa dan orang nggak marah begitu. Itu artinya aku lihat aku itu bullying ini pelontaran penerimaan itu tergantung dari IQ dan attitude seseorang. Nah, bagaimana guru mengajarkan ini di sekolah? Biasa itu bullying silakan kau bicara pidato ke depan, itu yang nggak pernah dilakukan sekarang. Itu nggak pernah dilakukan. Bagaimana mengajak anak-anak berbicara, mengeluarkan isi pikirannya, guru bisa menyatakan itu kau menyinggung orang mungkin. Nah, itu yang harus diajarkan. Dan guru nggak punya itu sekarang. Guru pun nggak punya. Macam mana, Prof? Betul nggak? Ada nggak kemampuan guru untuk mengucapkannya begitu sekarang? Guru nggak berani itu sekarang. Guru nggak berani. Sedikit-sedikit bertindak salah ngomong orang tua datang. Kemudian melanggar hak asasi, tersinggung. Anaknya nggak mau sekolah karena tersinggung perkataan guru. Padahal dari dulu kita dimaki guru juga sering, dipukul juga sering. banget. Memang betul. Sekarang pergeseran sekarang. Saya nggak ngerti kenapa orang tua sekarang kesannya sangat protektif terhadap anak-anaknya ya, sehingga ada kalau kita lihat sekarang kan istilahnya ada strawberry generation, generasi sekarang ini lebih lemah, lebih lebih lebay, dikit-dikit posting, aku dibully, teman-teman pada begini, padahal dulu kan enggak seperti itu. Pergeseran memang, pergeseran nilai-nilai, pergeseran zaman. Makanya aku sampai saat ini aku masih samar dengan pengertian bully ini. Apakah dia bentuk ejekan, apakah dia itu sindiran, apakah itu verbal, apakah itu fisik. Jadi ini kalau tengok dari contoh-contoh yang kita bahas nih kan misalnya kan. Jadi belum masuk di otak aku cerita bully ini. Iya. Kalau dulu aku nangkapnya, mungkin bukan letterless mengartikan dari istilah bully itu. Pertama itu verbal, aku lihat dulu. Kalau itu dibully, si anu dibully, malah pejabat atau pemerintah dibully, kepala daerah dibully, kan kayak gitu kan? Rame-rame membulinya. Nah itu masih dalam konteks verbal. Tapi akhir-akhir ini kulihat penyiksaan fisik dan lain sebagainya juga dikategorikan bully. Sama dengan kasus yang di Bogor tadi, yang aku bilang ditendang kepala segala macam, itu masuk kategori bully. Jadi berarti bully ada yang verbal, ada yang non verbal atau secara fisik gitu loh. Nah persoalannya nanti kan lebar ini, apakah ejek mengejek dan lain sebagainya, karena sebenarnya adalah salah satu, ini mungkin agak masuk ke dalam ajaran agama juga ya, menyebut mengganti nama seseorang dengan nama jelek di agama Islam itu dilarang ya, misalnya namanya anjing gitu, namanya ini itu nggak boleh di Islam. Ada yang jadi sejarah tuh, contoh yang nggak bisa dilupakan orang.
aku tak suka makan kerang Nusantara karena penjualnya kasih pincang mata kero. Terus sampai sekarang orang ingat itu. Iya, kan nggak boleh. Dan itu Kenapa? diingat Karena orang. dia nggak makan kerang karena penjualnya matanya kero gitu. Gero. Kasih pincang mata kero. Dan dulu ya, ingat ya, waktu aku di TVRI dulu waktu masih jadi host itu kan kita ada joke. Nah, joke aku paling jago ngejoke kalau di luar, misalnya suara bindeng. Mau mana gitu kan. Tapi di TV itu enggak, karena ada yang terganggu gitu, ada yang memojokkan orang yang cacat itu gitu loh. Nah, itu kan zaman itu aja sudah kita jaga tata krama seperti itu. Tapi kalau di luar mungkin kan 2-3 orang nggak apa-apa. Nah, itulah yang aku bilang tadi, intelektualitas seseorang tergantung dari kualitas ucapannya membuli orang.